Kepada yang terhormat Ibu Ananda selaku pembimbing makalah ilmiah kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengaruh sistem pengejaran online terhadap hasil belajar mahasiswa kelas karyawan di Universitas Esa Unggul Jakarta. Berikut nama-nama kelompok kami. Latar belakang dari makalah ilmiah kami yaitu pendidikan di negara Indonesia memiliki sistem yang bernama pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan yang menerapkan wajib belajar selama 12 tahun menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendorong sistem pendidikan di Indonesia hanya memiliki program wajib belajar 12 tahun, melainkan ditingkatkan menjadi wajib belajar hingga perguruan tinggi. Maka dari itu, dalam sistem pengajaran di Indonesia terdapat 2 sistem pengajaran, yaitu sistem belajar tatap muka dan online. Sistem pengajaran online di Esa Unggul dilakukan dengan bantuan media pembelajaran digital pendukung seperti Zoom, Google Meet, Kahoot, Siakat, e-learning, dan Microsoft Teams, sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Tidak dapat dipungkiri, meskipun sistem pengajaran online memberi banyak manfaat, namun dalam pelaksanaannya kendala pengajaran online banyak terjadi. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, sebagian orang berpendapat sebagai berikut. 1. Terbatasnya akses internet. 2. Media pembelajaran sering terkendala. 3. Kurangnya interaksi antara mahasiswa dan dosen. Kendala tersebut sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar mahasiswa di Esa Unggul. Sejalan dengan permasalahan di atas terhadap sistem pembelajaran, penulis tertarik meneliti hal tersebut di Universitas Esa Unggul. Berikutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimanakah tingkat keefektifan sistem pembelajaran online terhadap hasil belajar mahasiswa? Yang kedua, bagaimanakah permasalahan yang dihadapi atas penggunaan sistem pengajaran online dalam kegiatan belajar mahasiswa kelas karyawan Universitas Esa Unggul? Yang ketiga, bagaimanakah tingkat kepuasan mahasiswa kelas karyawan Universitas Esa Unggul terhadap pemahaman materi pengajaran online? Selanjutnya, tujuan peneliti. Yang pertama, mengetahui tingkat keefektifan sistem pengajaran online terhadap hasil belajar mahasiswa kelas karyawan Universitas Esa Unggul. Yang kedua, mengetahui permasalahan yang dihadapi atas penggunaan sistem pengajaran online dalam kegiatan belajar mahasiswa kelas karyawan Universitas Esa Unggul. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa kelas karyawan Universitas Esa Unggul terhadap pemahaman materi pengajaran online. Manfaat penelitian menurut teoritis, 1. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sebab akibat antara sistem online terhadap hasil belajar. 2. Memberikan informasi terhadap peningkatan wawasan dalam memahami teknologi sebagai sistem pembelajaran. 3. Menjelaskan peran sistem online terhadap hasil belajar. Manfaat penelitian praktisnya, 1. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa. 2. Menyajikan tingkat pengaruh sistem online terhadap hasil belajar mahasiswa. 3. Meningkatkan sistem pembelajaran lebih efektif dan efisien. 4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi peneliti lain ketika mengembangkan kajian yang lebih mendalam. Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka. Di sini ada pembanding-pembandingnya. Yang pertama dari peneliti Tati Hafidloturofinga yang berjudul Pengaruh Sistem E-Learning Terhadap Prestasi Belajar Studi Analisis pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI kelas karyawan di Universitas Mercubuana Jakarta. Yang kedua dari Hasriyadi, yaitu dengan judul Pengaruh E-Learning Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Yang ketiga, Desi Purnama Dewi dan Alfi Nura dengan judul Pengaruh Pemanfaatan E-Learning dan Minat Belajar Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Stambuk 2017. Di sini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul yang kami punya, yaitu persamaannya variabel penelitian,
Terus teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Perbedaannya yaitu metode pendekatan deskriptif, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua itu persamaannya dengan judul kita, yaitu variabel penelitiannya. Perbedaannya, metode pendekatan kuasi eksperimen dalam bentuk pretest, post-test, control group design. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya menggunakan tes pengetahuan, yaitu tes awal atau pretest, dan tes akhir, yaitu post-test. Yang ketiga, peneliti ketiga, yaitu persamaannya variabel penelitian. Yang terus teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan kuesioner. Sedangkan perbedaannya yaitu metode pendekatan deskriptif kuantitatif, dan tempat dan waktu penelitian. Selanjutnya bagian landasan teori. Menurut Ridianti, tahun 2020, pembelajaran online adalah pendidikan yang bergantung pada perangkat elektronik untuk menyampaikan materi. Pembelajaran online medianya yaitu psikologi, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Edmodo. Kelebihan dari pembelajaran online yaitu fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau kekurangannya, masalah koneksi, kualitas perangkat, waktu belajar sulit di manajemen, dan materi sulit dipahami mahasiswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari hasil belajar. Menurut Sujana, tahun 2019 menyatakan hasil belajar merupakan suatu reaksi yang digunakan untuk menentukan sejauh mana instruksi belajar telah dicapai oleh peserta didik berupa hasil belajar yang ditampilkan setelah mereka menyelesaikan proses belajarnya. Menurut teori taksonomi Bloom, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu cognitive domain, yang kedua affective domain, yang ketiga itu psikomotor domain. Selanjutnya itu dari metode penelitian kita, itu yang pertama itu bahan dan alat. Bahan yang diteliti, ada penelitian, yang pertama itu bahan dan alat. Di sini ada 4 alat yang kita gunakan. Yang pertama itu data kuesioner, yang kedua alat tulis, yang ketiga alat perekam suara dan video, dan yang terakhir laptop. Kedua, waktu dan tempat. Lokasinya di Universitas Esa Unggul Jakarta, waktunya bulan Desember 2023. Yang ketiga, prosedur penelitian menggunakan kualitatif deskriptif berupa pengumpulan data, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Di sini dalam jadwal penelitian, yang pertama dalam jadwal penelitian, kegiatan penelitian kita itu pengajuan judul ada di November 2023 di minggu keempat. Selanjutnya untuk yang kedua penyebaran kuesioner kita lakukan di Desember 2023 di minggu kedua. Yang ketiga observasi lapangan kita lakukan minggu ketiga dalam Desember 2023. Yang keempat analisis dan pengelolaan data kita lakukan dalam minggu keempat Desember 2023, minggu ke-1 sampai 2 di Januari 2024, dan yang terakhir penyusunan laporan yang kita lakukan itu dimulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 Januari 2024. Yang telah kami lakukan diantaranya yang pertama yaitu mahasiswa menanggapi sistem pengajaran online. Di sini mahasiswa memilih pengajaran tatap muka yang lebih efektif terhadap hasil belajar mereka, dikarenakan pengajaran online dirasa kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Berikutnya terkait kendala dalam pengajaran online, mahasiswa menanggapi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh mereka di kelas karyawan adalah adanya gangguan pada sinyal yang menghambat proses pengajaran online. Berikutnya terkait rekomendasi pengembangan sistem pengajaran online, untuk meningkatkan tingkat keefektifan sistem pengajaran online di Esa Unggul, dari segi media pembelajaran e-learning, diharapkan ada pengaturan batasan kapasitas jumlah mahasiswa agar tidak terjadi penurunan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, terkait komunikasi mahasiswa dengan dosen,
karena kurangnya interaksi dengan dosen, perlu adanya komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen pada saat pembelajaran berlangsung dengan diadakannya tanya jawab. Kesimpulan dan saran dari kami yang pertama itu saat ini sistem pengajaran yang banyak diterapkan di Indonesia yaitu sistem pengajaran tatap muka. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, adanya sistem pengajaran online untuk memudahkan pembelajaran diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, keefektifan pada sistem pengajaran online masih banyak kekurangan karena kurangnya interaksi langsung kepada guru ataupun dosen terhadap mahasiswanya. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem pengajaran online diharapkan membawa pengaruh terhadap mahasiswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan teknologi mereka dan meningkatkan hasil belajar mereka. Saran dari kami yang pertama, dalam penelitian pengaruh sistem pengajaran online terhadap hasil belajar mahasiswa di ESA Unggul dapat dijadikan informasi bahwa jenis sistem pengajaran apa yang efektif untuk belajar mahasiswa. Yang kedua, bagi pembaca untuk mengetahui tingkat keefektifan sistem pengajaran online terhadap hasil belajar, sehingga mereka bisa mempertimbangkan dalam memilih jenis sistem pengajaran universitas yang akan mereka ambil dan yang baik untuk mereka. Dan yang terakhir, bagi universitas ataupun dosen untuk dapat mengetahui pengaruh dan permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa Indonesia akibat sistem pengajaran online. Berikut dokumentasi penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliza dari kelompok 1 PKU. Di sini saya akan mewawancarai mengenai kuesioner dari kelompok kami. Ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Haikal. Dari hubungan masyarakat. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah berikan alasan mengapa sistem pengajaran e-learning lebih efektif. Menurut saya kalau gua ya boleh ya. Menurut saya pengajaran lebih efektif karena ya kita nggak perlu datang ke tempat, lebih fleksibel juga waktunya. Bagaimanakah tingkat keefektifan sistem pengajaran online terhadap hasil belajar Anda? Menurut saya online karena waktunya efektif, jadi kita bisa lebih fokus gitu kan, nggak perlu cari teman buat nanya-nanya, jadi kita bisa usaha sendiri gitu. Yang ketiga, apabila menurut Anda sistem pengajaran online kurang efektif? Efektif Oke. banget buat saya yang introvert ya, jadi Oke. Pertanyaan keempat, berikan masukan untuk meningkatkan sistem pengajaran online. yang penting waktunya tuh tepat waktu dan dosennya juga jangan ngaret-ngaret ya Bu ya, karena saya juga bekerja gitu. Oke. Nah, seberapa jauh pemahaman Anda mengenai materi yang diajarkan oleh dosen? Lumayan jauh sedikit karena kan ya bisa kita review lagi lah materinya gitu. Oke. Kendala apa sih yang sering terjadi saat pengajaran Oh online? ya, sinyal pengaruh banget tuh, karena kan ya kita di toko gitu kan, sinyal orang lapangan kadang nggak ada kuota juga, gitu deh, jadi sinyalnya kadang suka nyes-nyesan gitu ya bahasanya. Oke. Apakah menurut Anda penggunaan sistem pengajaran online dapat meningkatkan kemampuan kognitif terhadap hasil belajar Anda? Jadi efektif banget ya, karena ya karena saya orang introvert ya sekali lagi, jadi saya benar-benar bisa fokus gitu untuk belajarnya gitu. Oke, berikan pendapat Anda mengenai pengajaran online yang membuat mahasiswa tidak dapat memahami. Itu alasannya kenapa sih? Alasannya karena mungkin dosennya juga terlalu cepat ya di sini ya. Slide-nya asal di slide aja di. Oke, selanjutnya, apakah Anda setuju dengan pengajaran dengan sistem online menjadikan pembelajaran yang perlu dikaji Setuju dan banget dong. Dan apa? pengaruhi terhadap hasil belajar? Setuju banget ya kan, lagi dan lagi. Introvert butuh online dan bekerja juga tentunya. Oke. Yang terakhir, dalam sistem pengajaran online, Anda lebih banyak dituntut untuk mandiri dalam memahami materi dan apakah Anda mengalami kesulitan dalam hal tersebut? Terkadang iya sulit karena kan mungkin ada beberapa kata yang kita nggak ngerti gitu kan, jadi ya mesti mandiri kan, mandiri itu bagus ya. Bisa mau di terus gitu. Oke. Udah. Mungkin sekian yang bisa saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang berjudul Pengaruh Sistem Pengajaran Online Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Karyawan di Universitas Esa Unggul Jakarta.
Semoga penelitian kami dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang membacanya. Terima kasih.